Saudaraku seiman, jangan lupa subscribe, like, komentar dan share ke teman-teman kalian ya. Hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah boleh, dan tidak termasuk bid'ah dolalah atau mengada-ada yang buruk, tetapi bid'ah hasanah, sesuatu yang baik. Karena tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bahkan jika diteliti malah terdapat dalil-dalil yang membolehkannya. Penjelasan, bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya, namun perbuatan itu memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan bid'ah dolalah adalah perbuatan baru dalam agama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kebolehan memperingati Maulid Nabi memiliki argumentasi syar'i yang kuat. Seperti Rasulullah SAW merayakan kelahiran dan penerimaan wahyunya dengan cara berpuasa setiap hari kelahirannya, yaitu setiap hari Senin Nabi SAW berpuasa, untuk mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyunya. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kita juga dianjurkan untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Termasuk kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira." Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis itu menerangkan bahwa pada setiap hari Senin, Abu Lahab diringankan siksanya di neraka dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Hal itu dikarenakan bahwa saat Rasulullah Muhammad SAW lahir, dia sangat gembira menyambut kelahirannya, sampai-sampai dia merasa perlu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibatu al-Aslamiyah. Jika Abu Lahab yang kafir dan Al-Quran jelas mencelanya, diringankan siksanya lantaran ungkapan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, maka bagaimana dengan orang yang beragama Islam yang gembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW? Juga realita di dunia Islam dapat menjadi pertimbangan untuk jawaban kepada mereka yang melarang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ternyata fenomena tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi merata di hampir semua belahan dunia Islam. Kalangan awam di antara mereka barangkali tidak tahu asal-usul kegiatan ini. Tetapi mereka yang sedikit mengerti hukum agama berargumen bahwa perkara ini tidak termasuk petik terbalikkah yang sesat karena tidak terkait dengan ibadah mahdoh ritual peribadatan dalam syariat. Buktinya, bentuk isi acaranya bisa bervariasi tanpa ada aturan yang baku. Semangatnya justru pada momentum untuk menyatukan semangat dan gairah keislaman. Mereka yang melarang peringatan Maulid Nabi SAW, sulit membedakan antara ibadah dengan syiar Islam. Ibadah adalah sesuatu yang baku tauqifi, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi syiar adalah sesuatu yang ijtihadi, kreasi umat Islam dan situasional serta mubah. Perlu dipahami, sesuatu yang mubah tidak semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Imam Al-Suyuti mengatakan dalam menanggapi hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurut saya asal perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu manusia berkumpul, membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan Nabi Muhammad SAW sejak kelahirannya sampai perjalanan hidupnya. Kemudian dihidangkan makanan yang dinikmati bersama, setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu tergolong bid'ah hasanah, sesuatu yang baik. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kitab Al-Hawili Al-Fatawa, Juz 1, halaman 222. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, bid'ah yang baik itu sunnah dilakukan, begitu juga memperingati hari Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Pendapat Abu Samah, guru Imam Nawawi, termasuk hal baru yang baik dilakukan pada zaman ini adalah apa yang dilakukan tiap tahun bertepatan pada hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW dengan memberikan sedekah dan kebaikan, menunjukkan rasa gembira dan bahagia,
Sesungguhnya itu semua berikut menyantuni fakir miskin adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan kepada beliau. Begitu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diutusnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh alam semesta. Untuk menjaga agar perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melenceng dari aturan agama yang benar, sebaiknya perlu diikuti etika-etika berikut. Mengisi dengan bacaan-bacaan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sejarah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan beliau. Memberi sedekah kepada yang membutuhkan atau fakir miskin. Meningkatkan silaturahim. Menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan merasakan senantiasa kehadiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Mengadakan pengajian atau majelis taklim yang berisi anjuran untuk kebaikan dan mensuri tauladani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Al-Suyuti, tercatat sebagai raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perayaan yang meriah luar biasa adalah Raja Al-Mudaffar Abu Said Kubburi Ibnu Zainuddin Ali bin Baktakin, lahir tahun 549 Hijriah dan wafat tahun 630 Hijriah. Tidak kurang dari 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah menghimpun semangat juang dengan membacakan syair dan karya sastra yang menceritakan kisah kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling terkenal adalah karya Syekh Al-Barzanji, yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk natsar prosa dan nazham puisi. Saking populernya, sehingga karya seni Barzanji ini hingga sekarang masih sering kita dengar dibacakan dalam seremoni peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu ada tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak negeri Islam. Inti acaranya sebenarnya lebih kepada pembacaan sajak dan syi petik terbalikir peristiwa kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan semangat juang dan persatuan umat Islam dalam menghadapi gempuran musuh. Lalu bentuk acaranya semakin berkembang dan bervariasi. Di Indonesia, terutama di pesantren, para kiai dulunya hanya membacakan syair dan sajak-sajak itu, tanpa diisi dengan ceramah. Namun kemudian ada muncul ide untuk memanfaatkan momentum tradisi Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melekat di masyarakat ini sebagai media dakwah dan pengajaran Islam. Akhirnya ceramah Maulid menjadi salah satu inti acara yang harus ada, demikian juga atraksi murid pesantren. Bahkan sebagian organisasi Islam telah mencoba memanfaatkan momentum itu tidak sebatas seremoni dan hafla belaka, tetapi juga untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti bakti sosial, santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, pameran produk halal, pentas seni Islami dan kegiatan lain yang lebih menyentuh persoalan masyarakat. Kalau sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan lonceng notifikasinya.